Selamat datang kembali, jangan lupa subscribe ya. Langit malam gelap pekat, hanya diterangi cahaya samar bintang. Di ruang rapat benteng, suasana terasa dingin dan penuh ketegangan. Faren duduk di kursi kayu sederhana, menghadap sekumpulan Buddha yang berdiri berjajar di hadapannya. Mata mereka memancarkan kelelahan, namun dalam kegelapan ruangan, juga tersirat rasa penasaran. Kenapa sang pangeran memanggil mereka di malam selarut ini? Faren mengetuk ujung jari-jarinya di meja, tatapannya tajam menelusuri wajah-wajah yang tertunduk. Aku punya satu pertanyaan, ucap Faren pelan namun penuh tekanan. Suaranya rendah, tetapi tiap kata yang keluar membawa bobot yang tak bisa diabaikan. Jika kalian tahu aku bisa melakukan teleportasi, kemana aku harus pergi untuk mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti kabut dingin. Para budak saling pandang, bingung. Apa maksud pangeran ini? Teleportasi? Mereka terbiasa dengan sihir dan kekuatan fisik, tapi teleportasi jarak jauh seperti itu hanyalah legenda, sesuatu yang nyaris mustahil. Namun, tak ada dari mereka yang berani mempertanyakan sang pangeran. Di sini, tugas mereka hanya menjawab. Hening menggantung beberapa saat. Seorang Buddha tua dengan rambut memutih memberanikan diri bicara lebih dulu. Tempat asal saya. Pelabuhan Altifar di selatan. Pasar di sana ramai dengan pedagang dari berbagai negara. Barang apapun bisa kau temukan. Jika bisa mencapai sana seketika, kau akan menguasai harga sebelum pedagang lain tiba. Seorang Buddha lain mengangkat tangan, sorot matanya tajam. Kalau Anda ingin mencari barang langka, Tuan, pergi ke pasar gelap Falsmir. Mereka menjual barang terlarang, herbal mematikan, senjata kuno, dan batu ajaib yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Faren mengangguk kecil, menyimpan informasi itu dalam ingatan. Namun, matanya tetap fokus, menunggu lebih banyak masukan. Seorang perempuan muda di barisan belakang, dengan tubuh kurus namun sorot mata tajam, melangkah maju. Tuan, saya pernah mendengar cerita tentang oasis Tural di padang pasir barat. Setahun sekali, semua pedagang besar berkumpul di sana, menukar barang tanpa campur tangan kerajaan. Tak ada pajak, tak ada aturan. Faren tersenyum samar mendengar informasi itu. Oasis tanpa hukum? Tempat seperti itu adalah lahan subur bagi seseorang yang bisa bergerak cepat dan tak terlihat. Namun, seorang pria kekar dengan bekas luka di wajah menggeleng perlahan. Tuan, jika Anda ingin keuntungan besar dan aman, datanglah ke pelabuhan utara saat musim badai berlalu. Di sana, pedagang sering terjebak berhari-hari menunggu kapal mereka berlayar. Jika Anda bisa teleportasi, Anda bisa memasok makanan dan kebutuhan dengan harga tinggi, mereka akan membayar berapapun yang Anda minta. Tatapan Faren semakin tajam. Ia memutar semua informasi di kepalanya, merangkai rencana seperti keping puzzle. Altifar, Falsmir, Oasis Tural, dan Pelabuhan Utara, semuanya tempat strategis, tapi masing-masing punya risiko. Satu kesalahan, dan ia bisa kehilangan segalanya. Namun, jika rencananya berhasil, keuntungan tak terhingga menantinya. Baik, ucap Faren akhirnya. Mulai sekarang, kalian akan bekerja lebih dari sekadar budak. Setiap informasi yang kalian berikan akan berharga. Jika kita berhasil, aku akan membebaskan kalian. Para Buddha menahan napas, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Kebebasan? Kata itu seperti mimpi bagi mereka. Tetapi melihat keseriusan di mata Faren, mereka tahu dia tidak main-main. Faren berdiri, menatap mereka satu persatu. Sekarang pergilah dan persiapkan dirimu. Saat aku memanggil lagi, kita akan mulai langkah pertama dari rencana besar ini. Saat para Buddha meninggalkan ruangan dengan hati berdebar, Faren menatap jendela kecil yang menghadap malam. Pikirannya berputar cepat, merencanakan setiap langkah. Waktunya sedikit, tapi jika ia bisa bergerak cepat, ia akan memutar balik permainan ini. Dengan senyum tipis, ia bergumam pelan, Jorvan, kau pikir kau sudah menang? Tunggu saja. Aku akan datang dari arah yang tak pernah kau duga. Di ujung utara, di sebuah wilayah tersembunyi di balik hutan monster, berdiri kerajaan kecil bernama Esfalen. Kerajaan ini terletak hanya 30 km di selatan pelabuhan utara,
sebuah benteng perdagangan yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Esfalen dikenal sebagai kerajaan yang kuat meski terpencil, dipimpin oleh Raja Valterion dan Ratu Serafina yang dihormati karena keberanian dan kebijaksanaan mereka. Namun malam ini, kekuasaan mereka berakhir. Serangan gerilya dari musuh dan pengkhianatan dari dalam membuat pertahanan Esfalen runtuh dalam hitungan jam. Aula istana kini dipenuhi asap dan bau darah. Raja Valterion, dengan tubuh penuh luka, berdiri di tengah aula, dikelilingi mayat prajuritnya. Di sampingnya, Ratu Serafina berdiri tegak meski lelah dan terluka. Musuh mereka, Lord Erison, memimpin pasukan penyerang dengan senyum kemenangan di wajahnya. Berakhirlah sudah, Valterion. Tak ada tempat bagimu di dunia yang baru, ucap Erison dingin, mengangkat pedangnya. Valterion dan Serafina bertarung sampai nafas terakhir, tetapi mereka akhirnya tumbang di hadapan musuh yang terlalu banyak. Raja dan Ratu tergeletak tak bernyawa di lantai dingin, tangan mereka masih saling menggenggam, tanda cinta yang bahkan kematian tak bisa renggut. Dari sudut ruangan, Putri Valeri, dengan mata biru menyala dan rambut hitam legam, menyaksikan orang tuanya terbunuh. Ia menggigit bibirnya, menahan tangis dan rasa takut yang bergemuruh di dadanya. Darah orang tuanya masih segar di lantai, dan bau kematian menyelimuti seluruh ruangan. Saat salah satu prajurit maju hendak membunuhnya, Lord Erison mengangkat tangannya, menghentikan gerakan prajurit itu. Jangan sentuh dia, perintahnya tajam. Pangeran Jorvan menginginkan dia sebagai selir. Kata-kata itu membuat darah Valeri mendidih. Ia merasakan kebencian dan penghinaan membanjiri dirinya. Tidak. Ia tak akan pernah membiarkan dirinya menjadi milik Jorvan atau siapapun. Lebih baik mati. Dengan cepat, Valeri meraih pisau pendek dari mayat prajurit di dekatnya dan menusuk salah satu musuh yang mencoba mendekatinya. Dalam sekejap, ia melesat menuju jendela besar di belakang aula, berharap bisa melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Lord Erison berteriak marah, memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Valeri. Namun, sang putri lebih cepat. Ia melompat dari jendela yang tinggi dan terhempas ke rerumputan di bawah. Meski tubuhnya sakit akibat jatuh, Valeri segera bangkit dan berlari sekuat tenaga menuju hutan monster yang terkenal berbahaya. Di belakangnya, suara teriakan dan derap langkah prajurit terdengar semakin mendekat. Valeri tahu bahwa jika ia tertangkap, nasibnya lebih buruk dari kematian. Kakinya melangkah tanpa henti, menembus kegelapan dan dedaunan tajam hutan. Tiba-tiba, dari dalam hutan yang sunyi, terdengar suara gemerisik, tanda keberadaan para monster. Namun, Valeri tak berhenti. Ia tahu bahwa satu-satunya harapannya adalah terus bergerak. Lebih baik mengambil risiko di tengah monster daripada jatuh ke tangan Jorvan dan para prajurit Erison. Dari balik bayang pepohonan, sesosok makhluk besar muncul. Monster bermata merah dengan taring tajam mencium aroma darah dan berlari menuju Valeri. Namun, tepat saat ia hampir tersudut, sang putri menemukan celah sempit di antara dua batu besar. Tanpa berpikir panjang, ia melompat masuk dan berguling hingga aman di sisi lain. Monster itu menggeram marah, namun tak bisa mencapai Valeri di balik celah batu tersebut. Valeri menarik napas dalam-dalam, mengatur detak jantungnya yang berpacu cepat. Meski tubuhnya penuh luka dan lelah, ia berhasil lolos dari musuh dan monster sekaligus. Hutan ini mungkin berbahaya, tapi ia berhasil selangkah lebih dekat pada kebebasannya. Dengan tangan gemetar, Valeri memanjat sebuah pohon tinggi untuk menghindari monster dan mengawasi arah pergerakan para prajurit yang mengejarnya. Dari ketinggian, ia bisa melihat pelabuhan utara di Kejamhan, tempat di mana ia bisa bersembunyi atau mungkin menemukan sekutu. Jika aku bisa sampai ke sana, aku akan bertahan, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa untuk bertahan, ia harus bergerak cepat. Di pelabuhan, ia bisa mencuri perahu atau menyamar sebagai pedagang. Namun, satu hal pasti, ia tak akan pernah kembali, dan ia akan membalas kematian orang tuanya. Valeri menatap cakrawala dengan mata penuh tekad. Mereka akan menyesal telah mengacuhkan Putri Esfalen. Dengan hati penuh dendam dan rencana yang mulai terbentuk di benaknya, Valeri memulai perjalanan menuju pelabuhan utara, meninggalkan jejak yang akan segera mengubah nasib banyak orang. Di dalam ruang rapat benteng,
Faren berdiri di depan meja kayu yang penuh dengan peta dan catatan. Cahaya obor bergoyang, memantulkan bayangan di dinding batu. Di hadapannya berdiri para budak dan veteran, menunggu instruksi. Faren tahu dia tidak bisa bergantung pada sihir seperti musuh-musuhnya. Sebaliknya, dia akan menggunakan pengetahuannya dari bumi. Dalam pikirannya, rencana inovasi besar sudah mulai terbentuk. Namun, dia tidak menyebutkan semen secara langsung kepada bawahannya. Dia hanya fokus pada bahan-bahan penting yang diperlukan. Cari dan kumpulkan kapur, pasir halus, tanah liat, dan abu vulkanik, perintah Faren singkat. Jika kalian menemukannya, beli atau ambil sebanyak mungkin dan bawa semuanya kembali ke benteng. Para budak saling berpandangan, bingung dengan perintah itu, tapi tak ada yang bertanya. Mereka tahu, tugas mereka hanyalah menjalankan instruksi. Faren melanjutkan, kalian tidak akan pergi sendiri. Setiap kelompok akan dikawal oleh veteran perang. Hutan ini penuh bahaya, dan kita tidak boleh mengambil risiko kehilangan kalian. Ini bukan sekadar misi biasa. Jika berhasil, kebebasan menanti kalian. Mata para budak berbinar mendengar janji kebebasan. Faren tahu motivasi itu akan mendorong mereka untuk bergerak lebih cepat dan efektif. Ketika para budak dan veteran bersiap untuk berangkat, Faren beralih ke catatan rahasia yang tersembunyi di salah satu gulungan di meja. Disitulah ia menemukan petunjuk mengenai gerbang teleportasi, salah satu elemen terpenting dari rencananya. Selama ini, dia tidak tahu pasti bagaimana cara mengaktifkan portal tersebut. Namun, setelah menyisir informasi dengan teliti, dia menemukan jawabannya. Portal tidak bisa diaktifkan hanya dengan membayangkan tujuan. Seseorang harus pergi langsung ke tempat yang diinginkan dan meletakkan portal awal di sana. Faren menghela napas pelan. Rencana ini akan jauh lebih berisiko dari perkiraannya. Dia tidak bisa sekadar mengandalkan teori, dia harus memasuki lokasi berbahaya terlebih dahulu, membuat portal di sana, dan baru kemudian menggunakannya untuk membawa pasokan atau bala bantuan. Dengan rahang mengeras, Faren menatap peta yang menunjukkan pelabuhan utara. Jika ia bisa membuka portal di sana, segala kebutuhan benteng bisa dipasok dalam sekejap. Namun, untuk sampai ke sana, dia harus menembus wilayah musuh dan bertahan dari bahaya yang menanti di sepanjang jalan. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap para veteran yang menunggu perintah selanjutnya. Kalian tahu apa yang harus dilakukan, katanya tegas. Jangan kembali tanpa apa yang kuminta. Kita tidak punya waktu untuk kesalahan. Malam itu, para budak dan veteran berangkat dalam diam, bergerak melalui hutan dan ladang, dengan satu tujuan, mencari dan membawa kembali bahan-bahan yang diperlukan untuk inovasi benteng. Sementara itu, Faren menyiapkan dirinya untuk perjalanan yang lebih berbahaya, perjalanan menuju pelabuhan utara. Dengan rencana portal di benaknya, ia tahu, jika berhasil menembus pertahanan dan meletakkan portal di tempat yang tepat, dia akan punya kekuatan untuk mengubah takdir dan memutar balik permainan. Faren berdiri di atas benteng depan, matanya menyapu cakrawala yang dipenuhi bayangan hutan lebat dan jalur pegunungan menuju pelabuhan utara. Sistemnya kini telah naik ke level 2, membuka akses ke menara baru, Scout Tower, Healing Totem, dan Sniper Tower. Namun, hanya dia yang memiliki kekuatan untuk mensummon tower, sehingga setiap summon harus dilakukan dengan cermat dan aman. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Faren menggenggam peta perjalanan ke utara, menandai setiap titik kritis. Jalur ini tidak hanya berbahaya karena monster liar dan hutan lebat, tetapi juga musuh yang mengintai. Faren menyusun strategi bertahap, mengamankan jalur sedikit demi sedikit hingga mereka bisa mencapai pelabuhan utara dan menanam portal di sana. Kunci rencana ini adalah memanfaatkan jarak tembak luar biasa Sniper Tower untuk mendukung pertahanan garis depan. Pertama, Faren memanggil 2 Sniper Tower di atas benteng utama. Dengan jangkauan tembak hingga 1,5 km, menara ini akan menjadi kekuatan serangan mematikan yang dapat melindungi setiap titik di jalur menuju utara. Dari ketinggian benteng, sniper dapat menembak dengan akurasi sempurna dan memanfaatkan stealth mode untuk tetap tidak terdeteksi setelah setiap tembakan. Berikutnya, Faren berencana meletakkan crossbow tower jauh di depan, tepat 1 km dari benteng. Meski jangkauan serangannya hanya 500 meter,
crossbow tower akan didukung oleh sniper tower dari benteng, memungkinkan serangan lintas jarak yang mematikan. Dengan setiap musuh yang mendekati crossbow tower, akan dihujani tembakan akurat dari sniper yang jauh di belakang. Di sekitar crossbow tower, Faren juga akan menempatkan scout tower untuk mendeteksi pergerakan musuh lebih awal. Healing totem akan dipasang di dekatnya untuk memberikan tempat istirahat dan pemulihan bagi prajurit yang maju. Ini memastikan pasukan garis depan memiliki tempat berlindung dan tetap bisa bertahan lebih lama di tengah pertempuran. Malam itu, Faren memimpin sekelompok kecil prajurit veteran untuk mengawal proses summon crossbow tower di titik yang telah ia tentukan, 1 kilometer di depan benteng. Mereka bergerak dengan hati-hati melalui jalur hutan, mata mereka awas memeriksa setiap gerakan di kegelapan. Begitu tiba di lokasi, Faren segera mulai melakukan summon. Dengan sistem arkin, tower mulai terbentuk perlahan. Struktur kayu dan logam menyatu di udara, membentuk crossbow tower yang kokoh. Faren tetap fokus, meski tubuhnya mulai terasa lelah karena energi yang terserap dalam proses summon. Prajurit di sekitarnya berjaga dengan waspada, memastikan tidak ada musuh yang mendekat saat menara terbentuk. Setelah crossbow tower berdiri tegak, Faren langsung melanjutkan dengan summon scout tower dan healing totem di sekitarnya. Begitu semua menara selesai dibangun, para prajurit beristirahat di dekat healing totem, tubuh mereka mulai pulih berkat pancaran energi totem yang menenangkan. Tak lama setelah semua menara terbangun, titik-titik merah muncul di minimap Faren, scout tower telah mendeteksi pergerakan musuh. Pasukan kecil musuh bergerak cepat melalui hutan, menuju crossbow tower tanpa menyadari bahwa 2 sniper tower di benteng telah mengunci target mereka. Biarkan mereka mendekat, ujar Faren dengan senyum tipis. Saat musuh memasuki jangkauan crossbow tower, menara itu mulai menembakkan panah secara otomatis. Setiap tembakan menghujam tubuh musuh dengan presisi mematikan. Namun, ketika beberapa musuh yang tersisa mencoba mundur, 2 tembakan sniper melesat dari kejauhan, mengenai kepala komandan mereka dan menjatuhkan musuh terakhir dengan cepat. Dalam sekejap, pertempuran selesai. Pasukan Faren tetap aman di crossbow tower, dan para prajurit yang terluka segera pulih berkat healing totem. Faren berdiri di atas sebuah tebing kecil, memandang ke arah hutan monster yang terbentang di hadapannya. Bayangan pohon-pohon raksasa bergoyang tertiup angin malam, sementara suara binatang buas bergema dari kedalaman hutan. Pelabuhan utara masih jauh di depan, tapi jalur menuju ke sana harus segera dibuka. Kita tidak punya banyak waktu, gumam Faren sambil menatap pasukan di bawah. Sekitar 5.000 prajurit berdiri dalam formasi rapi, siap menerima perintah. Sebagian besar prajurit membawa kapak dan gergaji, karena tugas utama mereka adalah menebang pohon dan membuka jalan. Pertahanan akan sepenuhnya diserahkan kepada crossbow tower yang sudah dipasang di sepanjang jalur. Mulai tebang. Faren memberi aba-aba singkat. Setiap tim bergerak cepat, menebang pohon di jalur utama dan di kedua sisi. Ranting-ranting besar dan batang pohon tebal segera ditumpuk di tepi jalan. Cahaya dari celah-celah pohon yang terbuka membuat jalan lebih terang, mengurangi kemungkinan serangan mendadak. Dengan cara ini, crossbow tower dapat melihat dan menembak dengan lebih presisi tanpa terhalang dedaunan. Bekerja bergantian, jaga stamina kalian, perintah salah satu komandan. Setiap prajurit mendapatkan giliran istirahat, dan mereka yang cedera bisa beristirahat di dekat healing totem. Serangan mendadak di tengah proses penebangan. Tak lama setelah tim pertama memulai pekerjaan, Scout Tower mendeteksi pergerakan musuh dari arah barat. Titik-titik merah muncul di minimap Faren, mengindikasikan pasukan kecil monster sedang mendekat. Faren segera memberikan perintah. Prajurit mundur ke area yang mudah untuk bertempur, jauhi pepohonan, bunuh monster yang lolos dari crossbow tower, tapi dia yakin crossbow tower bisa mengatasi serangan ini dengan mudah. Saat monster memasuki jangkauan tembak, panah pertama melesat dari crossbow tower, menghantam musuh dengan presisi. Suara deru panah yang meluncur bergema di antara pepohonan, disusul oleh teriakan menyakitkan dari monster yang terkena serangan. Setiap kali musuh mencoba mendekat, hujan panah dari crossbow dan sniper tower menghentikan langkah mereka. Pertempuran berakhir dalam hitungan menit. Tidak ada prajurit yang terluka, dan healing totem memastikan stamina pasukan tetap terjaga. Setelah jalur sepanjang 1 kilometer berhasil dibuka dan dijaga,
Faren membuka menu sistem. Crossbow Tower, Scout Tower, dan Healing Totem yang tidak lagi diperlukan segera ditarik kembali, non-aktif, melalui sistem. Aku tidak punya kapasitas yang cukup untuk mempertahankan terlalu banyak tower sekaligus, gumam Faren sambil menatap peta. Setiap tower harus ditempatkan dengan cermat. Begitu tower ditarik kembali, kapasitas dari tower dapat digunakan untuk memanggil tower baru di depan, memastikan mereka selalu siap menghadapi ancaman yang lebih besar di dekat pelabuhan utara. Dengan setiap pohon yang ditebang dan setiap tower yang dipindahkan, Faren dan pasukannya semakin dekat ke pelabuhan utara. Meskipun beberapa serangan kecil terus terjadi, strategi tower defense yang diterapkan Faren berhasil menjaga semua orang tetap aman. Kita hanya perlu sedikit lagi, ujar Faren kepada para komandan. Begitu kita mencapai pelabuhan utara, misi kita selesai. Di sepanjang jalur, prajurit terus bekerja tanpa henti, menebang pohon dan membersihkan rute. Pohon-pohon besar di sisi jalan ditebang hingga jalur terlihat jelas dari ujung ke ujung, membuat setiap ancaman mudah terdeteksi oleh tower di belakang. Jalur ini perlahan berubah menjadi koridor aman, siap menjadi rute perdagangan utama setelah portal berhasil dipasang. Saat malam tiba dan tim bersiap untuk beristirahat, titik merah baru muncul di minimap Faren. Namun, kali ini titik tersebut jauh lebih besar dari yang pernah mereka lihat sebelumnya. Itu bukan monster biasa, gumam salah satu komandan, wajahnya pucat. Kita harus bersiap. Faren menyipitkan mata, lalu membuka menu sistemnya. Tidak ada lagi slot untuk memanggil tower tambahan, dengan cepat Faren menonaktifkan satu tower yang ada di benteng. Nonaktifkan satu sniper tower di benteng lalu summon sniper tower, Faren tanpa ragu melancarkan rencananya. Semua prajurit berdiri di belakang crossbow tower, yang terluka segera berpindah ke area healing totem, lakukan secara bergantian untuk bertahan. Dengan ketegangan yang semakin meningkat, Faren menatap kegelapan hutan. Monster dari Black Void semakin dekat, dan pertempuran besar pertama mereka mungkin akan segera dimulai. Pertempuran melawan monster dari Black Void. Malam semakin pekat, dan suara langkah berat terdengar mendekati jalur pertahanan Faren. Tanah berguncang, setiap dentuman langkah seolah mengisyaratkan datangnya malapetaka. Para prajurit berdiri tegang di belakang crossbow tower, persis seperti yang diperintahkan. Cahaya obor bergoyang-goyang, menambah suasana genting saat bayangan monster raksasa dari Black Void mulai muncul di antara pepohonan. Faren menatap layar minimap di sistemnya, titik merah besar semakin mendekat. Setelah nonaktifkan satu sniper tower di benteng, ia memanggil sniper tower baru di dekat garis depan, memastikan serangan jarak jauh yang presisi tersedia untuk melumpuhkan monster ini. Tetap di pos kalian, serunya. Yang terluka segera menuju healing totem. Bergantian, utamakan menggunakan serangan jarak jauh. Tidak ada yang bertindak gegabah. Para prajurit mengikuti perintah dengan disiplin. Mereka bergerak dengan efisien, memastikan tidak ada yang kelelahan atau terbunuh karena kelalaian. Suara derak kayu terdengar saat pohon-pohon besar tumbang, membuka ruang lebih luas bagi crossbow tower untuk mengunci target. Dari balik pepohonan, monster dari Black Void muncul dengan tubuh yang besar dan kulit hitam pekat seperti malam. Matanya menyala merah, dan setiap langkahnya mengguncang bumi. Cakar tajam yang menggores tanah dan tubuhnya yang dilapisi duri membuatnya terlihat mustahil untuk dikalahkan dengan mudah. Tanpa membuang waktu, crossbow tower segera menembakkan panah otomatis, tapi monster itu terus maju, mengabaikan rasa sakit dari panah yang menghujam tubuhnya. Sniper tower pun mulai beraksi. Tembakan pertama tepat mengenai mata kiri monster. Jeritannya menggema di seluruh hutan, tapi bukannya mundur, monster itu justru semakin beringas. Fokus pada kaki dan persendiannya, perintah Faren. Kita lumpuhkan pergerakannya. Crossbow tower dan para prajurit segera mengalihkan target, menembakkan panah secara bergantian ke lutut dan pergelangan kaki monster. Sementara itu, para prajurit bergerak bergantian ke healing totem, memulihkan luka dan kelelahan. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Semua bekerja dalam harmoni seperti roda mesin yang saling terhubung. Monster itu terguncang saat salah satu lututnya akhirnya terhantam tepat, membuatnya terhuyung dan kehilangan keseimbangan. Namun, monster tersebut dengan cepat kembali berdiri,
mengamuk dan menebas beberapa crossbow tower dengan sapuan tangannya yang besar. Melihat beberapa tower roboh, Faren tidak punya banyak waktu. Ia membuka menu sistemnya lagi dan menonaktifkan beberapa tower di jalur belakang yang sudah tidak diperlukan. Ia menggunakan kapasitas tersebut untuk segera memanggil Scout Tower dan Healing Totem baru di sekitar garis depan, memastikan para prajurit tetap bisa mendeteksi musuh tambahan dan bertahan lebih lama. Kita hampir menang, gumam Faren sambil menatap minimap. Ia bisa melihat bar kehidupan monster yang mulai berkurang dengan cepat berkat serangan bertubi-tubi dari tower. Saat monster itu semakin lemah, Faren memberi perintah terakhir. Semua prajurit, fokuskan serangan ke kepala. Akhiri ini sekarang. Crossbow Tower dan Sniper Tower dan para prajurit bekerja dalam harmoni, meluncurkan serangan presisi ke kepala monster. Beberapa detik berlalu dengan ketegangan yang memuncak, hingga akhirnya sebuah tembakan sniper terakhir menghantam titik vital di kepala monster. Monster itu runtuh, tubuhnya yang besar ambruk dengan suara berdebam, menghancurkan beberapa pohon di sekitarnya. Para prajurit menghela napas lega, beberapa dari mereka bahkan berlutut, kelelahan namun puas. Faren berdiri di tengah medan, menatap tubuh monster raksasa yang kini tak bernyawa. Pertempuran ini hanya permulaan. Dia tahu bahwa monster dari Black Void selalu muncul kembali, lebih kuat dan lebih berbahaya. Tapi untuk saat ini, mereka telah memperoleh kemenangan penting. Kita harus bergerak cepat, kata Faren kepada komandan di sisinya. Prajurit kita memang tak ada yang terluka dan kehabisan stamina, tapi kelelahan mental mereka tak bisa dipulihkan. Kita harus cepat keluar dari hutan ini, kalau tidak akan ada korban berjatuhan, aku yakin serangan selanjutnya pasti akan lebih besar. Dengan pertempuran usai, Faren segera membuka sistem dan menonaktifkan tower di medan pertempuran. Dia tahu bahwa setiap slot tower sangat berharga, dan mereka harus digunakan dengan hati-hati. Faren membangun kembali crossbow tower di depan, serta Scout Tower harus terus dipasang untuk memantau musuh, dan Healing Totem harus selalu siap. Dengan jalan yang mulai terbuka dan hutan yang semakin teram, Faren dan pasukannya melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan utara. Mereka tahu bahwa tantangan berikutnya akan lebih berat, tapi tidak ada jalan kembali. Portal harus dipasang di sana, atau seluruh rencana akan gagal. Saat mereka mendekati pelabuhan utara, Scout Tower mendeteksi pergerakan besar di dekat sarang Black Void. Faren menatap minimap dengan wajah serius, titik merah berkumpul lebih banyak dari sebelumnya. Sesuai dugaanku, mereka datang dengan jumlah lebih banyak, gumamnya. Bersiaplah untuk. Perintah apa yang akan diberikan Faren dengan jumlah monster yang makin banyak?